Baik, sahabat, kita kembali di program Tukang Motivasi. Tema kita memperkecil risiko kesialan di masa depan. Masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Telepon kita bagi Anda yang ingin bergabung 8297299. SMS line WA 0812306345. Dan di Facebook kita SAS FM Spasi Surabaya juga bisa Anda manfaatkan. Baik, Kang, tadi kita bahas masih kerak yang pertama, Kang, ya. Takut menyuarakan yang benar. Nah, jadi tadi dibahas juga tentang harus dianalisa dulu nih, harus disiapkan data dulu baru berbicara dengan cara yang baik. Kalau seperti Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahok, ini bagaimana, kan? Caranya itu apakah termasuk cara yang benar atau tidak, Kang? Kaulan layinan, kaulan ma'rufan, kalau kaulan balighan dan lain sebagainya, itu sebenarnya bahwa jangan lupa tayangan media itu dapat menghasilkan persepsi publik. Salah satu bahasa kalimat ma'rufan adalah kebenaran yang sesuai akal dan syar'i, termasuk diantaranya budaya dan tata krama komunikasi pada bangsa ini, bahwa sesuatu tayangan yang kemudian dapat membentuk persepsi, bahkan dapat memunculkan duplikasi perilaku dan lain sebagainya. Ada dua sebenarnya hal yang patut memiliki kewajiban untuk mengedukasi. Pertama, yang bersangkutan. Tentu kalau bilang ini kan karakter ya, tapi persoalannya karakter kan segala sesuatu yang bisa, sekalipun itu karakter, tapi cara penyampaian itu bisa dilakukan dengan cara yang baik. Sederhana saja, kalau orang yang biasa marah dengan cara-cara seperti itu kepada orang yang di atasnya, apakah dia bisa berkomunikasi gaya seperti itu? Berarti kan sebenarnya karakter itu perilaku yang bisa ditata juga. Kalau karakternya nggak bisa dirubah, kebiasaannya dirubah. Mungkin saja, apakah mungkin kita pernah lihat seorang gubernur gaya bicaranya dengan presiden seperti itu misalnya, atau orang yang di atasnya, ya kan? Saya tidak pernah lihat itu ya. Berarti sebenarnya bisa kok ngomong dengan cara yang baik. Ini perlu menurut saya, karena ini berkaitan dengan publik, masyarakat yang bisa membentuk opini segala macam. Kehati-hatian terhadap fitnah itu lebih kita jaga. Rasulullah mengajarkan ini kalau dalam Islam ya. Kalau di luar Islam saya nggak ngomong. Bahkan seorang suami pun menyelinap malam masuk ke rumah istrinya itu kan tidak dianjurkan, karena akan menimbulkan fitnah. Padahal bojone dewe kan, begitu ya. Ini Islam sangat menjaga tentang image. Kalau dalam dunia SKPD ada accountable, pencitraan publik, dan saya satunya lupa gitu ya kan. Itu yang harus dijaga gitu. Baik. Ya, ini yang harus dijaga. Yang kedua, media juga begitu. Gimana tuh, media harus punya misi edukasi. Yuk kita berpikir sebenarnya bahwa apa yang kita tayangkan ini tidak cuma sekedar sebagai peningkatan rating atau hot news dan lain sebagainya, tapi edukasi, proses edukasi bahwa ada persepsi publik yang dibangun dari sebuah tayangan. Dan jangan lupa bahwa tayangan yang berbentuk video, ini jadi ngomong teknologi pembelajaran saya ya kan, itu antara, bahkan bagi anak-anak mereka tidak bisa membedakan antara yang fantasi dan real. Ya, satu. Jadi mereka ada anak yang terjun dari hotel itu kan karena dia melihat bahwa Spiderman bisa loncat, Superman bisa loncat. Jadi dia tidak bisa bedakan gitu. Antara tayangan dan kemudian dengan real, dan itu dianggap real, dan sebuah persepsi dianggap sebuah kenyataan. Perception is realitas itu sendiri ya kan. Kemudian yang kedua, media juga harusnya bertanggung jawab terhadap bahwa kualitas sebuah tayangan itu harus mengedukasi, tahu mana yang ditayangkan. Ini harus, dan mohon maaf, ini sebenarnya juga wilayah pengawas penyiaran. Masuk pada konten saja. Berarti menurut Kang Hari, kalau pas Ahok lagi marah-marah itu tidak harus ditayang? Harusnya tidak. Harusnya tidak ditayang? Ya, karena salah satu di antara kuatnya televisi itu dapat mempengaruhi orang. Porsi iklan untuk televisi itu sudah mungkin sekarang udah mencapai ratusan triliun ya. Untuk radio kan titik berang persen, di bawah 3% setahu saya ya. Untuk belanja iklan nasional. Artinya para pengusaha melihat efektif kok menggunakan televisi itu untuk iklan dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Sampai sekarang iklan di TV masih banyak kok. Kalau Ahok seperti itu, pengaruhnya apa kira-kira? Pengaruhnya satu, membuat bagi masyarakat yang terbiasa lembut melihat itu sebagai contoh yang menurut banyak masyarakat yang lembut,
seorang pemimpin mestinya memberikan contoh yang baik, satu. Yang kedua, ada banyak tanggapan-tanggapan pro dan kontra dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, mewakili sebenarnya ketidakberdayaan kita terhadap hal-hal yang tidak baik, sehingga perilaku yang keras itu dibenarkan. Baik. Bentuk dari ketidakberdayaan kita menghadapi hal-hal yang tidak baik. Ono Ahok jadi bagus itu dengan cara seperti itu. Nek gak ngono wong Indonesia iku gak iso. Wong pejabat iku gak iso bener gitu. Seakan-akan seperti itu. Tapi apakah begitu semua? Enggak. Kalau ada interpretasi seperti itu, apakah itu baik kan? Tergantung dari bagaimana masyarakatnya tadi. Kalau masyarakatnya memang membenarkan sesuatu yang benar disampaikan dengan cara tidak baik, ya itu memang karakter masyarakat tersebut. Karena saya tidak bisa, sebab baik itu sangat subjektif gitu. Makanya baik itu harus dibenarkan menurut akal dan syar'i. Syar'i diantaranya adalah budaya bangsa. Ngomongnya cabut itu teman mas sama mas. Baik Kang. Jadi istilahnya ketika menyuarakan hal yang benar oleh Ahok tadi dalam tidak hanya besar, oleh Pak Ahok, oleh siapapun harus dengan cara yang baik. Ada pengacara yang ngomongnya berapi-api, yang bahkan kalimatnya juga ya ada, kita sering kali lihat lah. Jadi istilahnya itu kurang baik kan? Yang sadarlah bahwa kita ini di hadapan kamera. Sadarlah bahwa kita ini dilihat banyak orang. Sadarlah bahwa kita ini dapat membentuk imajinasi orang, bahkan bisa menjadi duplikasi dari perilaku orang. Jadi kalau nggak di depan kamera boleh seperti itu? Tidak. Tidak ya. Kalau saya cerita kepada seorang Muslim ini dan budaya bangsa, sebaiknya tidak, karena budaya bangsa kita dikenal santun, dikenal saling menghormati. Kemana gitu? Dikenal lembut. Jangan sampai what do you think about Indonesia? Barbar gitu. Selesai kan kita sudah. Kalau kita ketemu bule gitu ya kan saya juga sering ketemu bule. Barbarian gitu. Wah, madu, masuk orang Indonesia dianggap barbarian gitu. Baik, jadi ini sarannya ke Bapak Ahok apa kira-kira? Tidak hanya ke Bapak Ahok, kepada siapapun yang masuk di depan publik, harusnya hati-hati bahwa Anda ini dilihat banyak orang. Begitu. Kalau memang itu sebagai, itu kan gaya saya. Betulkah itu gaya Anda? Lantas kepada atasan apa cara Anda menyampaikan seperti itu? Kalau tidak, sebenarnya itu cuma excuse Anda saja. Karena kepada atasan, orang yang Anda hormati, Anda tidak memperlakukan. Kepada ibu Anda, apakah Anda begitu? Kan tidak. Ya, artinya berarti sebenarnya itu excuse. Anda bisa kok berbuat baik kepada atasan, menyampaikan dengan cara kaulan layinan, kaulan. Tapi sekali lagi ini kepada teman-teman kita Muslim yang lainnya saya tidak bicara, ya kan? Dan bangsa Indonesia bangsa yang berkemanusiaan. Karena itu jangan pernah bersikap seperti syaitan. Baik. Kalau misalnya kalau misalnya Pak Ahok ini menanggapi dari preman yang bandel atau terkait korupsi yang terjadi terus-menerus membudaya begitu, dengan cara seperti itu, dengan cara yang agak marah-marah begitu, diperlukan tidak? Ada baiknya. Sebenarnya saya tidak suka berbicara dengan Pak Ahok karena Pak Ahok tidak mendengar gitu ya kan. Yang begini, sebuah kemungkaran, kalau memang kita memiliki kewenangan, bukankah kemungkaran itu, sekali lagi ini berbicara konteks yang menurut saya yang dianjurkan Islam. Kemungkaran itu harus kita cegah dengan kebijakan yang kita miliki. Nah, kalau misalnya di SKPD di mana saja itu terjadi korupsi yang Anda sampaikan, pelayanan publik yang tidak optimal, saya hanya mengatakan kalau saya jadi bupati atau saya jadi, tapi kayaknya tidak mungkin juga ya kan, jadi gubernur, saya katakan ini nomor handphone saya. Kalau ada lembaga di bawah saya yang melakukan hal yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, silakan Anda SMS saya akan coba cek. Kalau dia memang salah, besok saya pecat. Ini saya tidak keras ngomongnya, tapi akan menakutkan bagi yang di bawah. Baik, harusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Baik. Jadi seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Pilihlah saya, padahal kami apa-apa mau milih. Baik, Kang, itu yang nomor 1 ya, takut menyuarakan diri, takut menyuarakan yang benar atau kerak yang pertama itu, Kang ya. Baik, kerak berikutnya nanti apa yang menghambat kesialan kita, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, sahabat. Kita masih di program Tukang Motivasi dan tema kita adalah memperkecil resiko kesalahan di masa depan. Masih bersama Kang Haris Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Anda ingin bergabung, telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada.
Setiap hari kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i.